Adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Kali ini senang sekali hari ini bisa berjumpa adik-adik di sekolah minggu online. Adik-adik sudah siap? Sudah siap bersekolah minggu? Sudah mandi? Sudah makan? Sudah duduk manis di depan televisi? Nah, sekarang kita sudah siap ya. Dengar dong, ada yang manggil-manggil. Siapa ya? Dengar ya panggil nama saya, dengar ya panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Adik-adik, Tuhan Yesus sudah memanggil-manggil kita untuk datang kepadanya, untuk bersekolah minggu. Nah, sekarang kita juga mau berbicara sama Tuhan lewat doa. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah menjaga kami sepanjang minggu kemarin. Tuhan Yesus, terima kasih kami sekarang boleh kembali datang untuk beribadah bersekolah minggu online. Tuhan Yesus, tolong saya agar dapat memuji, menyenangkan hati-Mu. Dan juga boleh mendengarkan cerita dengan baik, sehingga kami mengerti apa yang hendak Engkau sampaikan. Tuhan Yesus, kami juga akan memberikan persembahan sebagai tanda syukur kami kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, tadi kita sudah berdoa kepada Tuhan ya, sebelum memulai kebaktian sekolah minggu ini. Tapi adik-adik ingat nggak, biasanya adik-adik berdoa kapan aja ya? Kawan-kawan, ingatlah selalu, mau makan, berdoa dulu, mau tidur, berdoa dulu, bangun tidur, berdoa dulu. Kawan-kawan, ingatlah selalu, mau makan, berdoa dulu, mau tidur, berdoa dulu, bangun tidur, berdoa dulu. Ya, adik-adik biasanya kita berdoa saat mau makan, saat bangun tidur, atau saat mau tidur. Tapi adik-adik, Tuhan Yesus tidak hanya mendengarkan doa kita pada saat itu. Tuhan Yesus bisa mendengarkan doa kita setiap waktu, setiap saat. Saat adik-adik lagi sedih, adik-adik lagi takut, adik-adik lagi sendirian, adik-adik bisa loh berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus mendengarkan. Atau adik-adik lagi sakit, atau papa mama lagi sakit, atau kakek nenek lagi sakit, adik-adik juga bisa berdoa kepada Tuhan. Tuhan akan mendengarkan. Ada lagunya juga, kita nyanyikan ya. Tiap waktu, tiap jam, Yesus dengar doaku. Siang malam tak jemu, Yesus dengar doaku. Ya adik-adik, kita senang sekali punya Tuhan Yesus yang bisa mendengarkan kita setiap waktu. Nah, adik-adik sekarang sudah siap mendengarkan cerita? Kalau mendengarkan cerita, diambil dari mana ya? Dari Alkitab. Alkitab juga kita sebut dengan kitab suci. Kita nyanyikan lagunya ya, sambil bersiap-siap untuk mendengarkan cerita.
Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Selamat mendengarkan cerita adik-adik. Halo adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Stefani di Sekolah Minggu Online hari ini. Adik-adik sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Yuk, semuanya kita berdoa dulu, lipat tangan dan tutup mata ya. Terima kasih Tuhan Yesus, tadi kami sudah bernyanyi memuji Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan cerita dari Alkitab. Tuhan tolong kami agar dapat duduk, mendengarkan dengan baik, dan melakukannya. Tolong juga Kak Stefani yang akan bercerita. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Hari ini Kak Stefani akan menceritakan kembali 3 cerita yang adik-adik sudah dengar di minggu-minggu yang lalu. Yaitu tentang berdoa. Siapa di sini yang senang berdoa? Wah, senangnya adik-adik semua senang berdoa. Kapan saja adik-adik bisa berdoa? Sebelum tidur, setelah bangun tidur. Ada yang bilang sebelum makan. Ya, kita harus berdoa kepada Tuhan sebelum makan. Seperti yang dilakukan oleh Bapak Paulus. Waktu itu Bapak Paulus beserta teman-temannya naik ke sebuah kapal. Mereka mau pergi jauh. Di tengah perjalanan, kapal mereka terkena hujan badai yang sangat besar. Kapal mereka goyang-goyang. Wah, semua pada takut. Termasuk Bapak Paulus. Bapak Paulus juga takut. Tapi Bapak Paulus ingat, dia punya Tuhan yang menjaga dia. Dia berdoa kepada Tuhan untuk melindungi Bapak Paulus dan teman-temannya. Malaikat Tuhan pun datang kepada Bapak Paulus dan bilang, Bapak Paulus tidak perlu takut karena ada Tuhan yang menjaga. Tuhan akan menyelamatkan Bapak Paulus dan semua teman-temannya di kapal. Bapak Paulus menjadi tenang kembali. Lalu Bapak Paulus mengajak teman-temannya untuk pergi makan. Mereka lapar. Tapi sebelum makan, Bapak Paulus berdoa kepada Tuhan Yesus, berterima kasih untuk makanan yang sudah tersedia. Supaya mereka semua bisa tetap sehat dan kuat. Dan benar adik-adik, tidak lama setelah itu, kapal mereka menabrak sebuah karang dan hancur. Wah, Bapak Paulus dan teman-temannya segera berenang ke pantai. Supaya mereka bisa selamat. Ya, Tuhan mendengarkan doa Bapak Paulus dan menyelamatkan mereka semua. Nah adik-adik, selain untuk makanan, adik-adik bisa berdoa untuk apa lagi ya? Betul. Adik-adik bisa berdoa untuk keluarga atau teman-teman adik-adik yang sedang sakit. Adik-adik bisa berdoa kepada Tuhan Yesus supaya mereka sembuh. Seperti yang dilakukan oleh Bapak Paulus. Ketika sampai di pantai, Bapak Paulus dan teman-temannya ditolong oleh orang-orang di Pulau Malta. Bapak Paulus sangat senang karena ditolong oleh orang yang baik hati bernama Bapak Publius. Tapi Bapak Publius mempunyai papa yang sedang sakit di rumah. Bapak Publius sedih dan meminta tolong kepada Bapak Paulus untuk berdoa kepada Tuhan.
Bapak Paulus mau membantu Bapak Publius. Bapak Paulus mendatangi papanya Bapak Publius yang sedang sakit. Bapak Paulus berdoa kepada Tuhan agar Tuhan menyembuhkan papanya Bapak Publius. Dan benar, Tuhan mendengarkan doa Bapak Paulus. Papanya Bapak Publius menjadi sembuh. Dan mereka bersukacita. Mereka berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan mendengarkan doa Bapak Paulus dan menyembuhkan papanya Bapak Publius yang sakit. Ya adik-adik bisa berdoa kalau ada keluarga yang sakit. Tapi apakah begitu berdoa selesai mereka langsung sembuh? Belum tentu. Tuhan juga ingin melihat kita bisa berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tidak bosan-bosan berdoa kepada Tuhan. Kalau berdoa sekali belum sembuh, nanti kita berdoa lagi. Nah, seperti yang dilakukan oleh Bapak Elia. Bapak Elia tinggal di negeri Israel. Raja Israel bernama Raja Ahab adalah raja yang tidak taat kepada Tuhan. Raja tidak mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan marah dan Tuhan tidak menurunkan hujan. Negeri Israel menjadi kering, pohon-pohonan mati, binatang-binatang tidak bisa minum. Wah, semuanya susah, panas sekali, tidak ada hujan. Tapi masih ada satu orang yang berdoa kepada Tuhan, yaitu Bapak Elia. Bapak Elia berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menurunkan hujan. Bukan cuma satu kali Bapak Elia berdoa. Bapak Elia berdoa sebanyak 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baru Tuhan menurunkan hujan. Apakah Bapak Elia bosan berdoa sama Tuhan? Tidak. Apakah Tuhan mendengarkan doa Bapak Elia? Ya, Tuhan mendengarkan Bapak Elia yang berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Adik-adik juga sama. Adik-adik bisa berdoa terus-menerus, siang dan malam. Tuhan akan mendengarkan doa adik-adik. Tuhan ingin agar adik-adik dan kakak dan semua dapat berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan tidak bosan-bosan. Sekarang kita mau menghafal ayat hafalan. Ayat hafalan kita diambil dari Mazmur 39 ayat 13a. Dengarkanlah doaku ya Tuhan. Sekali lagi ya. Mazmur 39 ayat 13a. Dengarkanlah doaku ya Tuhan. Nah adik-adik, setelah kita mendengarkan cerita, menghafal ayat hafalan, sekarang kita mau berterima kasih kepada Tuhan dengan cara memberikan persembahan. Adik-adik dapat memasukkan uang persembahan adik-adik ke dalam kotak yang sudah dipersiapkan. Nanti kotak ini bisa dibawa ke gereja saat kita sudah bisa sekolah minggu lagi di gedung gereja. Atau adik-adik bisa meminta tolong kepada papa atau mama untuk mentransfer ke nomor rekening di bawah ini. Sudah? Bagus. Yuk, sekarang kita berdoa bersama. Semuanya lipat tangan dan tutup mata ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk cerita hari ini kami dapat belajar berdoa. Tuhan Yesus, kami juga membawa persembahan kami. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami agar dapat dipakai untuk menolong teman-teman yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin.
sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Senang ya? Iya Kak Sita, apalagi kita akan merayakan bersama teman-teman sekolah minggu. Kapan ya Kak? Hari Minggu, tanggal 26 Desember 2021. Untuk kelas Batita dan Balita dapat mengikuti di YouTube Komisi Anak GKI Gunsa atau apps GKI Gunsa mulai jam 8 pagi. Akan ada panggung boneka dan juga berjumpa dengan kami. Hai adik-adik. Halo kawan-kawan, nanti kita ketemu ya. Ya, nanti kita ketemu di acara Natal kelas 1, 2, dan 3 SD. Jam berapa, Hai? 10. Ya, jam 10 pagi. Lewat apa, Hai? Zoom. Iya, Zoom. Dan link Zoom-nya nanti akan dibagikan oleh guru sekolah minggu kalian. Sampai jumpa dengan Kak Ivon. Dan juga aku. Hai hai. Bye, see you. See you. Halo adik-adik, untuk kelas besar dan tunas, kelas 4 dan 6 SD dan 1 SMP dapat mengikuti ibadah Natal pada pukul 8 melalui Zoom dan link Zoom akan diberikan oleh guru sekolah minggu kalian. Dan adik-adik akan bertemu dengan saya, Kak Agus. Sampai ketemu! Hore, teman-teman di rumah, catat tanggal dan waktunya ya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.